Ibu juga jangan suka ngomel, Bella. Kalau ibu suka ngomel, ndak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya suatu ketika dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat khatib bacakan di mimbar. Tiap Jumat seolah-olah Allah ingatkan kepada kita, wahai Das'at, kamu lahir dalam keadaan Islam. Khitan kau dalam keadaan Islam. Nikahmu pakai syariat Islam. Tapi hati-hati bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Banyak orang ngakunya Islam, tapi belum tentu matinya dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih ya, contoh saja, jangan marah-marah. Ada anak sekolah, buru-buru ke sekolah, pakai motornya bapaknya, balap, langgar rambu lalu lintas, dilihat sama polisi, dikejar. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Nah, ini 250.000 ini kalau di pengadilan. Saya tidak punya duit pak. Kau sudah tidak punya duit, melanggar lagi. Berapa situ? Saya cuma punya 40.000 pak. Sudahlah, kau ambil 30.000, kau ambil 10.000. Uang anak sekolah dimintanya. Padahal ini uangnya bapaknya dicuri. Ini bukan polisi Indonesia, polisi India. Dapatlah 30.000. Selesai itu dia pergi makan coto Makassar. Dia makan 2 mangkok coto, 18 ketupat. Kenapa ketupatnya gratis? Di Makassar itu banyak penjual coto, makan coto, ketupat sepuasnya, gratis. Makanlah dia kenyang. Betul kenyang betul dia keluar dari warung coto, disenggol sama geng motor. Bah! Mati kafir ini orang. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Siapa lagi? Contoh aja nih ya, contoh. Jangan marah. Duda. Ada duda di sini? Ada? Dilarang menikah sama anaknya. Janganlah bapak menikah, sudah tua, bikin malu keluarga. Kamu yang malu, orang tuamu kau siksa. Bapak jangan nikah lagi, dilaranglah. Akhirnya bapaknya karena stensinya masih tinggi,
Itu laki-laki, Bu, selama masih ada baterainya, tidak bakal pernah menyerah sama perempuan. Itu sunnatullahnya laki-laki. Maka dia larang bapaknya nikah, tapi bapaknya masih perlu penyaluran. Akhirnya apa? Dia pergi ke tempat prostitusi. Makan obat kuat 2 pil. Begitu di atas tempat tidur, kena serangan jantung. Bah! Mati. Mati kafir ini orang, Pak. Jangan marah ya, contoh aja, contoh. Pedagang bensin botolan. Dia tulislah di situ di bawah bensin botolan, bensin murni. Padahal dia campur minyak tanah. Diprotes, kenapa kau tulis bensin murni? Padahal kau campur minyak tanah. Apa dia bilang? Kan namanya istriku Murni. Jadi ku tulislah bensin murni. Manusia boleh kau tipu, tapi Allah Maha tahu. Ada untunglah di situ 3.000, tapi hasil nipu orang, dia makan, mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah tidak kita akan mati seperti itu. Atau ada lagi nih contoh-contoh ya, tukang sabung ayam. Sabung ayam. Di kampungku bilang Pak Bitte. Sabung ayam. Tiba-tiba digrebek sama Kapolsek. Kejar. Tembak peringatan, masih lari, tembak peringatan kedua kalinya, masih lari, tembak peringatan ketiga kalinya, masih lari, ditembak, tembak kepalanya, kakinya dikena. Polisi India. Saya tanya, Bapak polisi sering saya tanya, kenapa itu banyak ditembak kakinya, kok kepalanya kena? Dia bilang, soalnya dia jongkok, Ustadz. Ibu bapak saudara-saudara sekali, ini ayat selalu Allah ulang-ulang ketika Jumat. Sebab penting kita ngaku Islam, tapi belum tentu kita bisa mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Diulang-ulang. Biasanya kalau ada perintah penting itu diulang-ulang. Ini ayat penting maka diulang melalui khutbah Jumat. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena mau pilpres, sholat depan kamera. Jangan Islam seperti itu. Nggak cari kau malaikat nanti. Islamlah secara benar. Jangan karena Islam mau pil caleg. Ini politisi kalau mau pil caleg penampilannya kalah Ustadz Dasat. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih, pasang baleho 4x6. Allahu Akbar. Begitu disuruh ngaji tidak tahu. Ini sepanjang jalan setiap saya pergi ceramah Pak, macam-macam foto caleg. Ada yang begini. Waduh. Bingung saya lihat caleg sekarang. Malah ada lebih bingung saya lihat Pak. Dia balik kepalanya, fotonya dibawa kepalanya Pak. Baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Macam-macam modelnya caleg ini sekarang. Saya bilang, waduh, mapa mula nih jangannya caleg ye. Mulai gila caleg-caleg sekarang. Jangan Islam, jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian adalah setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita Pak? Ada Ibu? Ada. Setannya bukan uka-uka. Apa setannya? Handphone.
Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu HP-mu. Simpan dulu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP, selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-nya, simpan. Katanya mau dengar ceramah. Simpan dulu ya, simpan dulu. Kita dengar ceramah dulu. Ada lebih parah, Ibu. Di Sulawesi saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu di depan saya, dia membelakang. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Lalu ditulisnya lah di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya pula dijadikan background. Malah lebih parah, kira-kira ini usianya 55 tahun ini, Bu. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustadz boleh cium kah? Sama ini. Mau kasih mak jaluk mamak nyecek di rumah. Apa cium-cium? Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba kelihatan malaikat sibuk mencatat sesuatu yang jari-jari tangannya 1 juta. Masya Allah, 1 juta jari-jarinya sibuk mencatat. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air hujan yang jatuh ketika hujan. Tetes-tetesnya semua dia catat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat seluruh air yang jatuh ketika hujan? Iya. Aku catat yang ada di laut, aku catat yang jatuh di daratan, aku catat yang jatuh di pegunungan, semua aku catat. Kira-kira ada enggak manusia yang bisa catat itu air hujan ketika jatuh? Enggak. Kenapa? Terlalu banyak, bos. Ternyata ada malaikat yang mampu mencatatnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang aku tidak mampu mencatatnya. Apa itu? Pahala umatmu yang bersalawat kepadamu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, perbanyaklah amal dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba kita tes ya, mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu dulu ya. Ya, salat ala rasul salatullah ala yasin habibillah. Nah, sekarang bapak-bapak lagi. Ayo, ibu-ibu diam ya. Ya, Atoha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, sebenarnya bukan bapak-bapak yang kuat suaranya, tapi anak muda. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 1400 tahun yang lalu, sebelum Rasulullah hadir di muka bumi, masyarakat di Mekah disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu ciri-cirinya bodoh dan menolak kebenaran. Ya. Pada saat itu manusia di Mekah 4 Tuhannya, Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan mereka membuat Tuhan berdasarkan status ekonominya. Yang sangat kaya
dia bikin Tuhannya dari emas, dia bikin kepalanya, dia bikin badannya, dia bikin tangannya, dia bikin seperti manusia, lalu dia sembah. Yang agak kaya dia bikin dari tembaga, besi, aluminium. Yang miskin dia bikin dari kayu. Yang paling miskin dia bikin dari tepung terigu. Dia ada nih lah. Dia bikin kepalanya, dia bikin kakinya, dia bikin perutnya. Selesai dia sembah, laparlah dia. Dia tengok baik-baik Tuhannya. Lalu dia berkata, Tuhan, mari kita saling pengertian. Aku sudah menyembahmu, sekarang giliranmu memenuhi hasratku. Dia ambil tangannya Tuhannya, dia makan. Belum kenyang, dia ambil kepalanya sampai tuntas. Tidak kenyang-kenyang, dia makan sekalian kakinya. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia, sampai sekarang belum ada laporan memakan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah sebelum Rasulullah hadir, Tuhannya dia makan. Hadir Rasulullah mengatakan, Kul huwallahu ahad. Katakan, Tuhan satu. Bingung orang Arab. Muhammad, kau gila. 4 saja Tuhan kita susah. Kau hadir pula mengatakan satu dan tak nampak lagi. Bagaimana kau mau urus kita ini? 4 Tuhan masih susah kita. Kau satu tidak kelihatan pula. Mereka tidak masuk akal. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan hina. Perempuan dianggap aib. Ibu-ibu mereka pada saat itu ketika mereka hamil, mereka berdoa kepada Tuhannya, kepada dewa-dewa mereka. Wahai Tuhan kami, janganlah anak saya perempuan. Kenapa? Mereka lahir langsung dikubur hidup-hidup. Maka terkenallah sahabat Nabi Khalid bin Walid, lahir anaknya perempuan, diambil masih dalam keadaan orok merah, direbut dari istrinya, dia kubur hidup-hidup anaknya. Dan salah satu riwayat dijelaskan, ada orang tua yang sudah punya anak, cerdas anaknya, usia kira-kira sudah SD, anaknya sudah pandai bermain, diajak nanya bermain ke belakang rumahnya. Nak, ayo gali kau pasir, nak, gali pasir, gali. Dia gali anaknya, gali lagi, sampai dalam. Pas dalam dia dorong anaknya masuk. Kamu bikin malu, dia kubur hidup-hidup anaknya. Arab jahiliyah, perempuan bahkan bisa dianggap, bisa dijadikan bahan judian. Ayo kita judi, kalau kau kalah, saya menang, saya pakai istrimu 2 hari. Setuju? Setuju. Perempuan dulu hanya 2-3 tugasnya. Dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Itu aja kerjanya. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Maka alhamdulillah, lahir Rasulullah di tengah-tengah mereka ketika mengangkat harkat dan martabat perempuan. Ketika Nabi menjelaskan, wanita adalah tiang negara, tegak wanita, tegak negara, hancur wanita, hancur negara. Maka ibu-ibu adalah tiang-tiang negara. Nih, meskipun sudah ada yang lapuk, ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut, ini. Itu sudah tiang-tiang lapuk lah itu. Tapi kau yang tiang masih kokoh, jangan juga kau takabur dan sombong di depan tiang lapuk. Kenapa? Ada tiang muda karena ada tiang tua yang melahirkan kalian. Nah, ya enak kan, Bu? Masya Allah. Sayang 1000 sayang. Perempuan telah diangkat harkat dan martabatnya oleh Nabi. Tapi akhir zaman perempuan dia hina dirinya sendiri. Malah dengan isu, pikiran, emansipasi, maka wanita ingin menyaingi laki-laki. Ikut juga lah dia lomba sepak bola. Penontonnya laki-laki semua. Saya yakin yang nonton bukan bola yang ditendang dia pergi nonton. Ikutlah dia main gulat, ikutlah main seperti layaknya laki-laki. Bahkan kadangkala saya lihat perempuan sekarang lebih susah melihat paha ayam kampung daripada paha cewek di kota. Iya, mau bukti. Susah betul itu lihat paha ayam kampung. Kita harus pulang kampung dulu. Sudah pulang kampung, sudah lihat paha ayam kampung? Belum. Dibeli dulu itu ayam. 75.000 sampai 100.000. Sudah beli, sudah lihat pahanya? Belum. Dikejar dulu. Dia bilang punya ya, kau tangkap sendirilah. Dikejar itu ayam, 1 jam dikejar. Begitu mau dikejar, mau ditangkap, naik ke atap rumah. Ditunggu lagi 1 jam turun.
Sudah ditangkap, sudah kelihatan pahanya? Belum. Dipotong dulu pakai bismillahirrahmanirrahim. Sudah disembelih kelihatan pahanya? Belum. Direbus air panas 15 menit. Sudah direbus, sudah kelihatan pahanya? Belum. Dicabut dulu pahanya. Baru kelihatan pahanya. Paha ayam. Ayam kampung. Pulang dulu ke kampung. Beli 100.000. Dikejar 2 jam. Disembelih bismillah. Direbus 15 menit. Dicabut bulunya. Baru bisa lihat paha ayam kampung. Paha cewek di kota, bapak keluar saja pinggir rumah, keluar pinggir jalan 15 menit, 10 pasang paha gratis. Iya kan? Jangan bapak ketawa lalu anak gadisnya begitu. Pada zaman sebelum Rasulullah hadir, orang Arab susah yang namanya mandi. Kenapa? Saat itu susah air, padang pasir, gersang, susah air. Hadir Rasulullah, mewajibkan mereka mandi. Mandi setiap selesai berhubungan badan. Bingung orang Arab. Apaan ajaran agamamu Muhammad? Air susah kau suruh kami mandi junub. Coba, bapak-bapak berapa kali mandi junub 1 bulan? Kalau Pak Aksa kira-kira berapa kali mandi junub 1 bulan ya? Coba. Arab bukan sekali 1 bulan, pertanyaannya 4 kali 1 hari mandi junub. Ibu-ibu ini yang masih pernah mandi junub ibu? Tidak pernah lagi. Masya Allah. Hadir Nabi, mereka taat. Sebelum Nabi turun, khamar bagi orang Arab bukan cuma diminum, dia mandi. Turun Nabi mengatakan haram itu hamar. Mereka taat, hilang hamar. Masya Allah. Apa rahasia kesuksesan Rasulullah? Ini yang perlu kita kaji. Oleh-oleh tahun baru. Apa rahasia kesuksesan Rasul? Yang tadinya diremehkan, yang tadinya tidak direken, yang tadinya dihina, yang tadinya dimaki. Berhasil menguasai dunia. Tidak punya medsos. Tidak pernah kenal internet, tidak pernah menggunakan laptop, tapi followernya sekarang ini sudah hampir setengah penduduk dunia. Masya Allah. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Pertama, Rasulullah dalam hidup beliau, pola tingkah laku beliau, sikap beliau dalam menghadapi masalah dan persoalan, sabar. Saya bilang sama mama saya, tidak ada sudah kala itu pakai sabar. Ada masalah, tidak ada kala itu ilmu tentang sabar. Suami rewel, sabar. Istri rewel, sabar. Gaji tidak memenuhi standar hidup, sabar. Tidak ada sudah kala itu ilmu sabar dalam hidup. Coba mau lihat sabarnya Rasulullah. Beliau suatu ketika ke masjid. Tiba-tiba dari atas ketinggian ada Yahudi. Minoritas, dia ludahi Nabi, kena kepalanya Nabi. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan berkata, cool man. Jangan lagi cari di buku itu cool man, tidak ada itu. Nabi kata, salah tempat ludahmu bos, kepalaku dikena. Tapi tidak apa-apa, tidak usah cemas. Lewat lagi besok Nabi, diludahi lagi. Nabi tetap senyum, tidak apa-apa. Enjoy. Hari ketiga diludahi lagi. Don't worry, be happy. Masya Allah. 3 kali berturut-turut. Hari keempat, Nabi lewat lagi di tempat biasa. Nabi berkata, mana langgananku ini? Biasanya ada di sini ludahi saya. Oh, Nabi selesai sholat tanya, tahu si fulan? Ya Rasul. Oh, dia lagi sakit ya Rasul. Nabi pulang ke rumah, ngambil roti kurma, sampai ke rumahnya itu orang. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langganan ente. Mati sudah saya ini. Nabi masuk, lalu berkata apa Nabi? Gini, saya tadi lewat di tempat biasa, rindu juga saya sama ludahmu. Oh ternyata sampean sakit tuh. Ah ini ada saya bawa kurma roti, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Masya Allah, bisa kira-kira ibu begitu. Jangan kena kepala, di depan belum kena kita, hampir kena kaki, marah sudah kita. Luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Di Madinah ada tunanetra, minoritas. Apa kerjaannya? Teriak-teriak. Apa teriaknya? Muhammad Al-Kazzab, Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang sihir. Jangan percaya, jangan dengar. Dia sihir kau kalau kau dengar. Tiap hari dia begitu. Tunanetra, minoritas, Yahudi, dan teriak-teriak. Muhammad pembohong, Muhammad pembohong, tukang sihir, jangan dekati dia. Tiap hari dia begitu. Setelah Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar ke rumah anaknya yang tak lain adalah istri Nabi juga. Wahai Aisyah, apa masih ada kebiasaan suamimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum aku contoh, belum aku lakukan? Aisyah berkata, ada Pak. Apa itu nak? Itu ada tunanetra di pasar yang teriak-teriak. Itu tiap hari Nabi pergi suapi. Pergilah nak, pergilah Abu Bakar. Dia suapi nih orang. Begitu dia suapin, langsung ditepis tangannya sama ini tunanetra Yahudi. Hei, siapa kamu? Kamu pasti bukan orang yang kemarin. Yang kemarin menyuapi saya, lembut caranya. Dia pisahkan mana yang kasar, mana yang lembut. Kok kamu kasar betul? Siapa kamu? Bukan kamu yang selama ini suapi saya. Abu Bakar menetes air matanya lalu berkata, ya, memang bukan. Saya sahabatnya yang selama ini suapi kamu. Lalu siapa yang suapi saya selama ini? Dialah Muhammad yang selalu engkau teriaki, pembohong, pembohong, tukang tipu. Masya Allah. Coba kalau ibu. Saya, ada saya suap. Das saat pembohong langsung, itu lembutnya. Coba. Itulah Rasulullah. Sabar. Masya Allah. Nabi dihina di Mekah. Nabi dimaki di Mekah. Rumah beliau dikasih kotoran onta. Rumah beliau dipasang perangkap di depannya. Dan siapa yang lakukan? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya Abu Lahab. Lalu Nabi coba-coba datang ke Taif. Dengan harapan mudah-mudahan orang Taif simpati kepada Nabi. Tapi apa yang beliau dapat? Di Taif beliau dilempari. Dan siapa yang lempari beliau? Bukan orang tua. Siapa yang lempari? Anak-anak. Coba bayangkan. Kalau orang tua yang lempari kita, Pak, masih punya harga diri. Kenapa? Ya namanya kita seusia masih bisa berkelahi sama. Tapi ini anak-anak. Di kampung saya bilang kacuping. Kecil-kecil kan. Tersinggung kita. Hilang kita punya harga diri. Dilempari Nabi. Keluar kau penipu. Datang malaikat Jibril. Itu kalau Rasulullah ada yang ganggu. Langsung muncul Jibril. Seperti yang iklim. Wani piro. Kira-kira seperti itulah. Aku kabulkan 3 permohonanmu. Berikan aku istri yang cantik jelita. Langsung bilang, gila lu men. Muncul Jibril lalu menawarkan bantuan. Ya Muhammad, keterlaluan ini masyarakat Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja, aku tenggelamkan semua orang Taif ini. Aku hancurkan semua orang Taif. Tapi apa jawaban Nabi? Ya Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan doaku pada hari ini, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Berikan mereka pertolonganmu ya Allah. Berikan mereka petunjukmu. Mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Masya Allah. Dilempari malah dapat doa dari Rasulullah. Kalau saya, satu kampung datang lempar saya. Datang dandim 1 peleton. Bagaimana Ustadz? Hancurkan. Coba. Rasulullah. Sabar. Adalah yang berkata, Ustadz, sabar itu kan susah Ustadz. Sabar itu Ustadz berat. Sabar itu ada batasnya. Wallahi, selama masih ada batas maka bukan sabar namanya itu. Kenapa berat sabar? Karena hadiahnya besar. Kenapa itu sabar susah? Karena hadiahnya pun tinggi. Apa hadiah sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama kalian. Yang bersama saja Dasat Latif sudah senang. Janganlah sama Dasat Latif. Sama Ustadz Abdul Somad. Oh susahnya ketemu. Sama Ustadz langsung selfie. Masya Allah. Saya saja pernah dapat ucapan hari raya dari Pak Yusuf Kalla. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia
Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Tertanda Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla. Itu kartu lebaran saya simpan sampai sekarang. Saya waktu pertama dapat, saya pulang bawa di kampungku. Hehehe, sepupumu. Saya kasih lihat itu kartu lebaran. Hehehe, ini kartu lebaran Yusuf Kalla, sepupumu. Coba, kita sudah bangga. Ini Allah bersama kalian mereka yang sabar. Makanya Allah kasih hadiah besar. Sebab apa? Allah tahu sabar itu berat. Maka Allah kasih pun hadiah. Kalian bersama dengan aku. Nah, ibu-ibu, 2019 banyak masalah. Sabar. Ya. Ustaz, suami saya selingkuh. Sabar. Ayo. Ustaz, suami saya kawan lagi. Sabar. Mau apa? Sabar. Belajar dari Ayub alaihissalam. Hancur niaganya, hancur bisnisnya. Datang iblis menggoda. Ayub, tidak usah lagi kau sembah Tuhanmu. Ada apa itu kau sembah Tuhanmu? Dihancurkan segala niagamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Banyak orang tidak pernah kaya meninggal. Tenang perasaan. Hancur lagi. Datang lagi. Habis anak-anaknya Ayub. Meninggal anaknya. Datang lagi iblis. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah habis. Anakmu lagi diambil. Itu apa kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah. Sempat saya punya anak. Berapa banyak orang menikah tidak punya anak. Sampai meninggal tidak punya anak. Oh, langsung mahasiswaku dengar dia bilang, iya Ustaz, saya juga sudah hampir 24 umurku tidak punya anak. Karena tidak ada istrimu, sotak. Gimana kau mau punya anak kalau tidak ada istrimu? Tapi ada lebih hebat sekarang, Pak. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur kau beleng-beleng. Tidak ada suaminya, ada anaknya, beleng-beleng. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ. Sakit Ayub alaihissalam, datang lagi iblis. Sudah hancur niagamu, habis anakmu, sekarang kau sakit pula. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang sejak lahir sampai sekarang masih sakit-sakit. Saya sempat menikmati sehat. Baru 16 tahun saya sakit, 81 tahun saya sehat. Masa saya mengeluh kepada Allah? 16 tahun. Kita baru 2 hari influenza, bengek. Tuhan, kok saya bengek? Kenapa bukan yang tukang judi? Wah. Sabar. Ilmu menghadapi segala sesuatu. Sabar. Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia, Pak. Jangan sampaikan di luar ya. Tidak datang, Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong. Diam saja, Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan, tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang, pokoknya, sudah tidak usah kau ajak ngomong itu. Perempuan kadangkala, sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu 1 kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus. Padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu. Ibu juga jangan suka ngomel, bela. Kalau ibu suka ngomel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur. Masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk. Rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter.
Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Wih, ndak betah saya. Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham Ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah? Ini saja jin 400 tahun. Baru sejam dalam sumur, lari dia. Pantas kalau suami tidak betah di rumah karena ibu selalu ngomel. Ya. Jadi kalau mau suami betah di rumah, jadilah istri yang baik. 2019 ini jadilah istri yang soleha. Pulang suaminya, sambutlah suami dengan senyuman. Meskipun penghasilannya seadanya saja. Sabar, itulah jodohnya ibu. Kalau perlu sambut dengan lagu yang baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Waduh, senang itu suami. Itu ibu-ibu dulu kalau nyanyi kan nyanyi juga. Ibu-ibu dulu nyanyi, tapi lagunya nyaman, kasih pendidikan anaknya. Suaminya pulang marah-marah dia nyanyi. Apa? Insaflah wahai manusia bila diri. Masya Allah. Goyang juga Pak, tapi kepalanya aja yang goyang itu. Dialah pengasih dan itu ibu-ibu dulu ndak majelis taklim itu. Nggak ada seragamnya, nggak sarjana. Tapi lagunya menyejukkan kalbu. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo. Apa? Ayo, 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 ayo poligami. Sabar. Kedua, ilmu apa Ibu? Ilmu pertama 2019 menghadapi kegalauan hidup, sabar. Yang kedua, Rasulullah itu sangat arif dan bijaksana. Datanglah seorang wanita. Ya Rasulullah, rajam saya. Kenapa? Saya hamil di luar nikah. Tahu rajam Ibu? Dipendam sampai di leher dikubur, lalu disisa kepalanya dilempar satu kampung sampai meninggal. Itu namanya dirajam. Andai saja syariat Islam laku di Indonesia, berapa banyak laki dan perempuan dirajam. Rajam saya Rasul, lebih saya disiksa di dunia daripada di akhirat. Saya hamil di luar nikah. Nabi katakan, oke, kau kembali dulu, pelihara janinmu, lahirkan dengan baik. Setelah kau melahirkan, baru kau datang, saya rajam kamu. Datanglah, ya Rasulullah saya sudah melahirkan. Oke, kau balik dulu, kasih ASI, selesaikan ASInya. Setelah itu kau datang, saya rajam kamu. Datang lagi ya Rasulullah, selesai ASInya. Rasulullah katakan, buat dia mandiri, bisa ngurus dirinya, baru kau datang, saya rajam kamu. Datanglah perempuan ini, ya Rasulullah, sudah aku lahirkan, sudah beri ASI, sudah mandiri, rajam saya. Sampai di sini berbeda pendapat ulama tentang sejarah ini. Ada yang melanjutkan katakan bahwa Rasulullah akhirnya merajamnya dengan kemuliaannya. Rasulullah menjadi imam sholat jenazahnya perempuan ini. Ada juga pendapat yang lain mengatakan Rasulullah kemudian menyampaikan berita dari Jibril, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa perempuan ini. Begitu bijaksananya Rasulullah. Coba, ada lagi. Ya Rasulullah, saya offside. Kenapa bisa? Pelanggaran ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri siang-siang di bulan Ramadan ya Rasul. Wah, kata Nabi, malupu dosamu. Besar kau punya pelanggaran. Kau harus bayar puasa kafarat. Apa itu? Kau harus bayar denda 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Apa enggak salah ya Rasul? 1 bulan aja saya kecolongan. Rasulullah kalau begitu, kata Rasulullah, ya sudahlah, kau beri makan 60 fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Nabi kalau kita, kau sudah miskin, melanggar lagi.
Saya orang miskin ya Rasul. Nabi katakan, nah kalau begitu sudah, dia kasih kurma, ini kurma roti, aku bawa di kampungmu. Kasih, cari yang paling miskin kampungmu, kau kasih itu. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya lah yang paling miskin. Nakal juga ini. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi justru mengatakan, oke, kalau begitu silahkan kau nikmati itu. Masya Allah, begitu bijaksananya Rasulullah. Coba. Ada lagi, suatu ketika heboh Mekah. Kenapa heboh Mekah? Masya Allah. Ya Rasulullah, ada aliran sesat. Maksudmu apa? Ya Rasulullah, aliran sesat. Kenapa? Ada orang tawaf cuma mengucapkan Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Wih, Nabi, iya, Nabi penasaran, keluar, lihat, benar bu, ada orang tawaf cuma baca Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Nabi ikut di belakangnya, terbawa arus. Akhirnya apa? Nabi ikut juga Ya Rahim, Ya Rahim. Masya Allah. Mendengar ini, yang lagi tawaf marah. Kalau bahasa di kampung saya, patwatwain kurang ajar. Marah kan diikuti-ikuti, ngenyek kamu ya. Balik ini, dia banting Nabi, banting. Kamu kurang ajar. Kenapa? Saya lapor kau sama nabiku. Nabi sadar, aliran sesat benar. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Muncul Jibril. Cuk. Bukan diganggu, langsung muncul lagi Jibril. Muhammad, ada apa ini? Saya hancurkan ya? Tidak, diceritalah. Lalu Nabi Jibril berkata, ya sudah kau sampaikan aja bahwa kaulah Muhammad. Disampaikanlah, sayalah Muhammad bin Abdullah. Dipeluk sambil menangis. Maafkan saya Rasul, maafkan saya orang bodoh. Sayalah yang paling pintar di kampung saya. Ternyata dialah yang paling pintar di kampungnya, modal Ya Rahim, Ya Rahim. Mau makan Ya Rahim, mau tidur Ya Rahim. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi justru menyatakan, saya nabimu dan saya memaafkanmu. Lalu anak yang membantunya berkata, ya Muhammad, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu. Apa kira-kira saya bisa masuk surga bersamamu? Nabi lalu menjelaskannya, saya akan mengajakmu masuk surga karena engkau cinta kepada aku. Masya Allah. Coba, itu bijaksananya Rasulullah. Maka saya heran kalau ada penceramah Pak, kerjaannya memponis saja sesama muslim. Baru belajar Islam 4 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 bulan habis kuotanya. Waduh. Semua salah, semua haram, kafir. Rasulullah berdakwah, Masya Allah, mengislamkan orang-orang kafir. Rasulullah berdakwah mengislamkan orang-orang kafir. Aneh sekarang, banyak orang berdakwah mengkafirkan orang Islam. Hanya berbeda pendapat, kafir, bid'ah, masuk neraka. Memperingati malam tahun baru. Kok berani-beraninya? Kalau pertanyaan saya, kok berani-beraninya kok larang orang zikir dan tausiah? Ayo kalau dibalik pertanyaannya. Yang terbaik adalah, yuk tidak mau maulid, ya sudah, enggak usah. Jangan mengkafirkan kami yang maulid. Sakitnya tuh di sini. Bagaimana Rasulullah ketika datang, ada orang di masjid, kerjanya di masjid, tidur. Kalau datang Rasulullah, dia senang betul. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasul. Dia cium tangannya, tidur lagi. Beberapa hari kemudian datang lagi, ya Rasulullah, salam alaik, saya mencintaimu. Tidur lagi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi bilang, modal apa yang mau masuk kiamat? Memang banyak pahalamu nunggu kiamat. Jawaban orang ini, ya Rasulullah, modalku karena aku mencintaimu ya Rasul. Kalau aku cinta kepadamu ya Rasul, apakah engkau mengajakku masuk surga? Lalu Nabi berkata, iya, aku akan mengajakmu masuk surga. Abu Bakar dengar, lalu berkata, ini orang modal cium-cium tangan. Cinta sama Rasul. Apalagi saya, aku berikan anakku untuk dinikahi. Hartaku bantu perjuangan Rasul. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, engkau akan mengajakku juga masuk surga? Nabi menjawab, ya Abu Bakar, aku akan mengajakmu masuk surga. Abu Bakar senang di belakang Nabi, dia goyang-goyang. Masuk surga, kayak anak-anak. Masuk surga, masuk surga, masuk surga. Masya Allah. Kalau kita datang pengajian begini karena kita cinta kepada Rasulullah, kita datang maulid karena cinta kepada Rasulullah, kita datang maulid karena mau berselawat kepada Rasulullah, lalu kita anggap itu bid'ah atau
masuk neraka, sesat. Aduh, gimana ya ketika ada Rasulullah pada saat itu. Nah, arif dan bijaksana. Yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas. Rahasia kesuksesan Rasulullah. Didukung rumah tangga yang harmonis. Apa rumah tangga yang harmonis? Gedung? Oh, belum tentu. Apa rumah tangga yang harmonis? Depositonya banyak, perhiasannya berlian intan, pejabat tinggi? Belum tentu. Apa rahasia kesuksesan rumah tangga beliau? Satu, Rasulullah itu lelaki romantis. Mau bukti romantisnya Nabi? Seluruh istri Nabi. Ibu, ini pertanyaan tidak disenang ibu-ibu. Berapa istri Nabi, Bu? Berapa? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Pura-pura tidak tahu lagi nih ibu-ibu. Berapa? Berapa? 9? 11. 11 istri Nabi. Tidak satu pun dipanggil namanya. Masing-masing ada panggilan kasih sayang. Dari 11 istri Nabi, tidak ada pun satu yang pernah kita dengarkan menyesal bersuamikan Muhammad. Coba. 11, tidak ada yang menyesal. Bapak-bapak cuma satu istrinya. Menderita lahir batin, Pak. Masya Allah. Rasulullah, istri beliau, Aisyah beliau panggil ya Humairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Pulang besok mulai awal tahun, Pak. Panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Kalau istri kita mancung hidungnya, ya panggillah. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tingkat lorong. Justru giginya yang mancung, Ustaz. Janganlah, cari yang bagus. Jangan mentang-mentang istrinya hitam. Oh, bolong. Blacky. Itu. Apalagi romantisnya Rasulullah. Rasulullah itu diriwayatkan, baca buku rumah tangga Rasulullah. Rasulullah itu mandi junub bersama istrinya. Masya Allah. Ini bapak-bapak pernah enggak mandi junub sama istri? Oh, saya dulu waktu pengantin baru, Ibu, mandi junub sama istri saya. Buka keteknya sayang. Kan kiri lagi. Masya Allah. Waktu pengantin baru. Sekarang sudah ada anaknya mau mandi jahir. Geli. Pak Rasulullah. Apalagi romantisnya Rasulullah. Kalau minum, Ibu, minum, dia berinya istrinya. Misal istri minum sini. Lalu Rasulullah begitu romantisnya, dia minum bekas bibirnya istrinya. Ya, minum, contoh ya begini. Minum lagi. Masya Allah. Bapak pernah enggak cari begitu? Cari bekas bibirnya istri. Paling kalau diminum istri lalu diminum bibirnya. Busuk betul gigimu. Masya Allah. Ayo 2019 bukan ganti presiden. 2019 jadilah romantis, jadilah rumah tangga yang bahagia. Ibu jangan menunggu bahagia dari orang lain. Kadang-kala juga ada ibu-ibu yang bilang, Ustadz bahagia betul rumah tangganya itu Ustadz. Dari mana ibu tahu? Itu Ustadz foto-fotonya di Facebook romantis betul sebelah. Sini dulu ibu. Bodoh dia kalau foto yang baku tarik rambut dia Facebook di Facebooknya. Dongo itu namanya, beleng-beleng. Pastilah di share yang baik-baik. Supaya menjadi rumah tangga yang romantis, tidak ada pilihan. Kita contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. 3. Yang keempat, percayalah tidak ada manusia yang tidak ada masalah dalam hidupnya. Rasulullah pun demikian. Rasulullah dalam rumah tangga beliau penuh dengan masalah. Kadang-kadang tidak makan, kadang-kadang lagi dihina, dimaki, hidupnya penuh dengan peperangan. Istri beliau pernah dicoba dengan ujian fitnah, dituduh selingkuh. Penuh dengan masalah hidup Rasulullah. Nah, rahasia kesuksesan beliau menghadapi masalah, ketika beliau ada masalah,
datang mengadu kepada Allah dalam sholat. Berarti ibu bapak, 2019 ini bapak punya masalah, perbaiki sholat. Rasa-rasanya tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi mereka yang pelihara sholatnya dengan baik. Ustadz, kenapa saya ini tidak pernah berhenti masalah? Saya gojek, curi lagi motor saya. Saya Grab, hilang lagi mobil saya. Saya dagang, bangkrut lagi. Rasanya tidak bisa hidup saya bahagia. Saya tanya, Bapak sholat tidak? Itu dia Ustadz, itulah sumber masalahnya. Kenapa saya hidup ini Ustadz? Sembuh penyakit ini, muncul penyakit itu. Penyakit itu, datang lagi penyakit yang lain. Bapak sholat tidak? Kadang-kadang, itu sumbernya. Jadi kalau ada masalah dalam hidup yang tidak pernah mau tuntas-tuntas, tidak usah salahkan orang lain. Lebih baik koreksi bagaimana sholat kita. Saya sholat Ustadz, kok penuh masalah? Ya Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan selesai duhur. Oh, ndak ikhlas kok bos. Mestinya hayya 'alas shalah. Alhamdulillah, ada waktu lagi untuk menghadap kepada Allah. Saya sholat Ustadz, kok hidupku penuh masalah? Betul, Bapak sholat tapi tidak semangat ketemu Allah. Bapak aja mau ketemu sama pejabat kan rapi, ngatur waktu. Belum saatnya 1 jam dari janjian pertemuan. Kita sudah rapi, ngatur waktu sebaik-baiknya. Ketemu dengan Allah, pakaian seadanya. Sholatnya ala kadarnya. Ketemu dengan Allah tidak semangat. Allah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Apa pernah Bapak dengar Nabi sholat seperti itu garu-garu pantat? Nah. Ayo. Jadi tidak usah salahkan siapa-siapa. Koreksi sholatnya. Saya sholat Ustadz, tapi kayak ditiup angin. Saya sholat Ustadz, iya kok sholat tapi kok cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000. Beli pulsa 50.000. Allahu Akbar, ruku di mana saya simpannya? Sami Allahu liman hamidah. Dia periksa sambil periksa kantongnya itu. Siapa yang ngajar sholat? Wajar 20 tahun kita sholat kok tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kau sholat dengan baik mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Kita sholat tapi kita maksiat. Kita sholat tapi kita tukang bohong. Maka wajar. Maka periksa sholatnya. Saya sholat Ustadz. Kok tidak bisa baik besok hidup saya Ustadz? Berarti sholat Bapak belum seperti apa yang Rasulullah lakukan dan apa yang Allah mau. Ayo koreksi 2019 ini perbaiki sholat. Bapak Ibu, anak-anaknya mau hebat, tidak usah kursus bahasa Inggris. Ini kita kan sekarang anak supaya hebat, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Belanda, kursus bahasa Jerman, aritmatika. Sudahlah, Bapak mati tidak dibutuhkan itu sertifikat. Emangnya kalau mati Ibu doanya anaknya pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help him, my mother. Enggaklah. Tapi gimana anak yang hebat? Pelihara sholatnya. Rasulullah mengajarkan 7 tahun ajar anakmu sholat. 10 tahun masih tidak mau, pukul. Pukul kata Nabi. 3 tahun jaraknya untuk mendidik. 7 ajari sholat. 10 masih tidak mau, pukul. 3 tahun waktunya untuk mendidik anak kita sholat. Tapi kita kan tidak. Bangun anak-anak kita pagi. Bangun. Pergi sholat, jangan terlambat. Bangun, suruh dulu sholat. Biar kau terlambat, yang penting kau sholat. Biar kau terlambat masuk sekolah, yang penting kau sholat subuh dulu. Alhamdulillah, Bapak yang bisa hadirkan anaknya di malam ini. Bersyukur Bapak. Kenapa saya heran Pak? Ada orang berhasil membawa anaknya ke Bandung, ke Bali, ke Kuala Lumpur ketika anaknya ulang tahun. Kenapa ketika iktikaf Bapak tidak mampu bawa anaknya ke tempat begini? Ini fakta.
Ada anak-anak 15 tahun curhat sama saya. Itulah saya senang bagi-bagi saya punya medsos, Pak. Curhat mereka. Ustaz, kelas 3 SMP. Tuh maknanya 15 tahun. Ustaz, hamil pacar saya. Wih, kaget. 15 tahun sudah hamilin cewek. Saya tanya, kenapa bisa? Cerita-cerita. Lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Sudah 5 Ustaz, baru ini hamil. Astagfirullah. Saya tanya, bagaimana ceritanya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel, kelihatan mukamu masih kecil begitu. Saya tidak di hotel Ustaz. Di mana? Di rumahnya itu perempuan. Wih, mana orang tuanya? Saya tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Hati-hati, Bu. Jangan sampai anak kita berkata, belajar kelompok, Mak. Tidak ada orang tua di situ ada anak-anak kita pesta seks. Hati-hati. 15 tahun. Lebih parah lagi, pernah suatu ketika saya pergi ceramah di suatu kota. Hotel saya ketuk, tiba-tiba anak 21 tahun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya buka, siapa? Ustaz, boleh cerita-cerita? Boleh deh, kita cerita di lobi. Ceritalah. Ustaz, saya ini baru-baru pukul bapak saya. Kenapa kau pukul bapakmu? Besar dosamu itu. Bapak saya pemabuk Ustaz. Tukang judi. Dia pukul mama saya tadi. Jadi saya pukullah juga. Dalam hati saya ada juga benarnya sedikit ini. Sudah, tidak boleh. Lain kali kau tidak boleh. Lebih baik kau mengalah, kau tinggalkan kampungmu seperti yang diajarkan kepada Ibrahim. Terus, ini Ustaz. Dia cerita-cerita ketika usianya kelas 1 SMP, dia sudah berhubungan badan. Kepada siapa, Bu? Sepupu sekalinya. Fakta. Bagaimana caranya? Kau pacaran? Tidak. Suka sama suka, Ustaz. Berapa lama kau begitu? Sampai kelas 3 SMA. Kau tidak dicurigai? Tidak, kan sepupu Ustaz. Saya berhadapan rumah. Dan anehnya, makin saya tanya lagi. Setelah itu dia katakan apa? Setelah perempuan itu sepupuku menikah Ustaz, saya begitu juga dengan paman saya. Pamannya, saudaranya ibunya, berarti dia laki perempuan oke. Nauzubillah min zalik. Nah, ibu bapak kontrol pelihara anak-anak kita. Tidak ada gunanya kesuksesan yang kita raih. Bapak rajin sujud di masjid, tapi kalau anak-anak berantakan, demi Allah, anak itu yang akan menyengsarakan bapak dunia dan akhirat. Ini yang perlu kita perhatikan sekarang, Pak. Anak-anak kita, generasi muda Islam. Siapa yang rusak anak-anak kita sekarang, Pak? Handphone. Ibu-ibu sekarang senang kalau anaknya dikasih handphone. Kenapa? Karena anaknya dikasih handphone, tenang dia. Tenang dia kalau sudah pegang handphone. Maka anak-anak kita sekarang lebih aman sama kakek neneknya daripada sama ibunya. Kenapa? Karena kalau ibunya sibuk dengan medsosnya. Kakek neneknya tidak punya medsos. Akhirnya apa? Waktunya betul untuk cucunya. Demi Allah, ibu. Ibu meninggal kalau anaknya berantakan. Itu yang akan menyeret ibu masuk neraka. Apain kita rajin itikaf kalau anak kita keliaran di jalan? Pangkat tinggi, kekayaan banyak, harta jabatan melimpah. Tapi anak kita gadis, jam 3 dini hari lompat pagar. Gimana gambaran kita di akhirat kelak? Ibu mau tahu bagaimana nasibnya di akhirat kelak? Dikubur, lihat itu anak-anak kita sekarang. Kalau subuh hari, pukul 4:30 pagi, bunyi gerendel pintu. Siapa yang keluar? Ternyata anak kita datang ke masjid sholat subuh. Alhamdulillah, meskipun bapak ngontrak-ngontrak, tenang anak yang angkat derajat bapak. Anak pergi main futsal, begitu 5:30 sudah pada mandi. Kemana? Mau nunggu salat berjamaah di masjid. Maghrib, Masya Allah. Bapak sudah kaya itu. Meskipun anaknya cuma tukang tambal ban. Biar mobilnya mewah. Anaknya pakai kawat gigi. Matanya dia pakai mata palsu yang biru-biru dan sebagainya. Tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Tidak tahu sholat. Itu yang disebut kesuksesan hayali. Na'udzubillah min zalik. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas. Inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Kita ringkuskan, kita resume kembali. 2019 ini tingkatkan kesabaran kita.
Bijaksanalah dalam menjalani kehidupan. Bina dan tuntut bina keluarga kita menjadi keluarga yang baik, diridai oleh Allah. Dan begitu ada masalah, menghadaplah kepada Allah dalam solat. Dan jangan lupa yang kelima, bimbing dan tuntun, pelihara anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramahnya Ustadz Das'ad, gampang. Gimana caranya Ustadz? Tulis nama saya Das'ad Latif. Buka dulu aplikasi YouTube. YouTube, aplikasi, tulis nama saya Das'ad Latif. Keluar dari itu ratusan ceramah saya, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri. Nah, sudah itu kasih komen, mantap Ustadz. Nah, kasih begini ya, gini. Gini, jangan begini. Kalau kau kasih begini, dicari kau malaikat maut. Kenapa dakwah kau kasih begini? Kalau nyanyi dandut boleh lah, tapi kalau dakwah kau tidak senang ya sudah, ndak usah kasih gini, ndak usah juga, begini saja. Ndak usah kasih gini, ndak usah juga kasih gini. Ya, nah, itu yang 1 jam, nggak panjang, habis kuota. Anak milenial ndak senang dia. Kalau panjang di skip ceramah kita Pak. Nah, ada ceramah saya namanya Chersi, ceramah singkat, 1 menit. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Das'ad Latif 1212. Saya ulang, Das'ad Latif 1212. 1 menit. Yang upload saya terakhir, tempat-tempat mustajab dalam berdoa. Itu 1 menit sudah dapat ilmunya 1 kitab. 1 kitab dalam 1 menit disampaikan. Chersi, ceramah singkat. Follow saya, Das'ad Latif 1212. Sudah ku tag Ustadz, sudah ku follow. Kok tidak mau terputar? Berarti tidak ada kuotamu bos. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.